Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Ustaz. Pak, siapa namanya? Mustaqim Effendi, Pak Ustaz. Pak Mustaqim Effendi, ya. Kalau boleh tahu, Pak Mustaqim ini dinas atau kerja di mana? Karyawan swasta, Pak. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Kabarnya 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu baru pulang dari Tanah Suci ya? Iya, hari Jumat. Iya. Siang. Itu sama istri apa sendiri? Saya sama ibu. Oh, sama ibu kandung ya? Ibu kandung. Baik. Ini kita ingin ngobrol-ngobrol para pemirsa yang budiman di mana saja Anda ada. Kembali berjumpa dengan saya Muhammad Nurdin Official dalam bincang-bincang seputar haji ya. Jadi mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat terutama untuk calon tamu Allah tahun depan ya. Insya Allah. Jadi mungkin perlu ada beberapa yang perlu disampaikan oleh Pak Effendi ya. Mustaqim Effendi. Mustaqim Effendi. Kita panggilnya apa? Pak Mustaqim. Mustaqim. Ya, Pak Haji Mustaqim ya. Pak Haji Mustaqim ini baru saja pulang 3 hari yang lalu dari Tanah Suci. Nah, ngobrol-ngobrol yang pertama adalah saya ingin menanyakan kepada Pak Mustaqim, kira-kira selama perjalanan haji ini tempat-tempat di mana yang kira-kira paling berkesan? Apakah di Madinah, apakah di Mekah? Di Mekah ini itu di mana? Apakah di Masjidil Haram, apakah di Arafah, apakah di Mina? Yang paling berkesan di mana? Paling istilahnya nggak bisa dilupakan. Kalau untuk kesan pertama kalau sebagai tamu Allah yang baru nyampe ya pastinya waktu mendarat di Madinah, karena kita tahu itu ada apa? Ada masjid sama makamnya Rasul. Oh iya. Itu yang sangat berkesan karena kita ngerasa walaupun beda zamannya tapi kita udah ngerasa dekat sudah di Tanah Suci gitu. Jadi kotanya Nabi ya. Ya, kotanya Nabi. Dengan masjid yang begitu. Masjid itu yang kesan pertama yang tidak bisa terlupakan. Akhirnya kita melangkah kaki di Madinah. Iya. Berarti Bapak termasuk gelombang 1 ya? Gelombang 1, Pak. Nah, tapi kan setahu saya Bapak sampai di sana waktu asar kan, jam 2? Iya, ya, asar. Berarti agak jadi siang ya? Iya. Nah, sebenarnya datang waktu asar itu kalau menurut hemat saya sih tidak begitu apa syahdu itu. Yang syahdu itu kalau kita datangnya malam. Iya. Gimana? Iya. Kita belum sempat nggak bisa ngebandingin ya Pak Ustadz ya, karena normal kalau si jamaahnya atau kita tamu Allahnya datang di waktu apapun juga serasa itu sahdu-sahdu aja sih. Memang kalau kita mau bandingkan memang malam lebih sahdu kira-kira gitu. Betul. Jadi karena kita ditakdirkan Allah gelombang 1 dan pemandangan pertama yang kita lihat adalah masjidnya Nabi, kotanya Nabi, maka di situ terkesan mendalam. Terkesan mendalam. Oke. Sebenarnya kan di kunjungan di Masjid Nabawi itu kan hanya melakukan sholat ya, sama ziarah ya. Di mana sholat di dalam Masjid Nabawi itu nilainya lebih dari 1000 kali. Sholat di luar Masjid Nabawi selain Masjidil Haram. Kemudian kita bisa sholat ke Raudhah. Sempat juga masuk ke Raudhah? Sempat? Alhamdulillah sempat, Ustaz. Coba diceritakan sedikit, sulit apa mudah masuk Raudhah itu? Waktu kita sampai di Madinah, nyampe di hotel, kita cukup kaget kalau hotel kita itu ternyata termasuk dekat, karena cuma 150 meter sampai 200 meter udah pelataran Nabawi. Nah, jadi saya belum sempat kepikiran apakah ada niatan, belum tahu gitu. Rentetan nanti kita mau apa, kan ini ibadah arba'in kan itu. Saya sempat lupa kalau di situ kita ada Raudhah, ada makam Nabi. Nah, belum sempat terpikir. Nah, tapi karena selentingan bahwa nanti ada pakai masuknya lewat aplikasi, karena terjadwal, saya belum terbesit memikirkan gimana
kita kan ada keinginan pengen masuk. Nah itu saya belum ada tuh. Iya. Tapi di hari Minggu nggak sengaja saya Pak Ustadz masuk di wilayah di dalam Raudhah, tapi saya tidak saya bukan masuk di lingkaran yang apa di depan itunya, masih di wilayahnya Raudhah, tapi saya di sebelah ininya, sebelah pembatas. Iya. Jadi kan saya begini, di sebelah sayap kanan. Yang saya pahami, Raudhah itu tidak bisa dimasuki dari dalam masjid, tidak bisa. Iya, dari luar. Harus dari luar. Iya, dari luar. Itu yang saya alami kemarin waktu umroh Ramadan, ya, itu cukup ini Pak, cukup apa? Ada lapangan luas ya, kemudian di situ disekat-sekat itu. Jadi kayak apa tempat antrian itu loh. Nanti kita dikumpulkan, nanti kita dipanggil. Tuh. Jadi kalau kita tidak bawa surat apa namanya surat izin lah ya, itu kita nggak bisa masuk. Dan bahkan waktu itu ada seseorang yang sudah pengen masuk tapi nggak bawa surat, akhirnya diusir. Nah, maksud saya Bapak yang katanya tadi tidak sengaja itu lewat jalur umroh, lewat jalur dari dalam masjid atau dari luar? Saya di dalam masjid. Jadi setahu saya Raudhah itu normalnya kalau aplikasi itu lewat sayap sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, tapi saya masuk dari sayap sebelah kanan. Iya, tahu. Pak Ustadz, pintu ada 3 besar itu kan. Saya lewat situ Pak Ustadz. Makanya saya bilang saya di lokasi Raudhah, tapi saya di sebelah sebelah tangga mimbarnya Nabi. Kan ada dua bagian tuh. Kalau kita masuk dari sayap kiri, kita kan langsung masuk ke antara pintu rumahnya Nabi dengan mimbarnya itu. Nah, tapi kan ada pembatas tuh. Nah, saya di sebelahnya Pak Ustadz waktu hari Minggu. Oh, berarti dengan kata lain di luar pembatas. Di luar pembatas. Belum masuk. Belum masuk. Artinya kalau dari pas saya tahu, saya hanya di luar pembatas itu, tapi masuk dalam lingkungan itu karena orang pun berebut masuk ke situ, walaupun memang belum di titik ininya sentralnya, tapi kemudian pas giliran ada schedule normal dari kloter, kita masuk, alhamdulillah. Ya lewat luar kan? Lewat kita di antri lewat luar sayap sebelah kiri. Kalau nggak salah pintu berapa itu ya? Ya lewat samping kiri. Sebelah kiri, sayap kiri. Jadi dengan kata lain, saya dengar Bapak sebagai ketua regu. Iya, insya Allah Pak Ustadz. Itu bagaimana kondisi jamaah? Apakah jamaah itu bisa masuk Raudhah semua atau ada yang kececer? Ada yang sempat, waduh saya nggak masuk ini, gitu. Ada nggak jamaahnya? Alhamdulillah di rombongan kita pada saat itu ada 2 regu, kan setiap regu itu ada 11 orang. Jadi dari dua regu dari perwakilan KBH Anemiro itu memang sudah terjadwal dan itu masuk. Clear, masuk semua. Nggak ada yang terlewatkan. Nah, kemudian kita lanjut ke yang di Mekah. Kan karena gelombang 1 berarti untuk umrohnya berarti mikotnya di Bir Ali, ya kan? Iya. Nah, itu apakah dari Madinah ke Mekahnya itu naik kereta atau naik bus? Kita terjadwal naik bus. Bus ya? Bukan kereta, bukan. Naik bus, naik bus. Tapi itu berangkatnya berarti Ba'da Asar ya? Ba'da Asar. Ya. Kemudian mampir ke Bir Ali. Sempat sholat nggak di situ? Sempat sholat. Dan setelah itu naik. Terus setelah naik semua di bus, rombongan 9 dari rombongan 10 naik bus, itu baru baca niat di atas bus. Ya, labbaik Allahumma umrah ya. Terus langsung busnya meluncur sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah jam? Sampai ke Mekah itu jam 8 atau jam 9? Oh, lewat. Kan 5 jam kan? Iya. Kalau berangkatnya dari Madinah jam 5, berarti jam 10 hampir ya? maghrib. Hampir maghrib kita. Hampir jam 6. Hampir maghrib. Hampir jam 6. Ya, tapi belum maghrib, belum, masih jauh. Karena maghrib itu setengah 7. Jam 7. 7 ya? Jam 7. Berarti masih jauh. Tapi kesimpulannya berarti sampai di Mekah itu jam 10 atau jam 11? Lebih ya? Lebih. Kalau kita sampai di itunya hampir jam setengah 1, jam 1 malam. Sampai di hotel. Oh gitu? Iya.
Kan kita iya, mulai tawaf umrohnya itu sekitar jam 2, Ustaz. Masya Allah. Itu bisnya macet apa lancar? Kok bisa malam banget? Seharusnya kalau menurut perhitungan logika saya yang saya biasa ya beberapa kali umroh itu kan dari Madinah ke Mekah itu 5 jam. Iya, 5 Jadi jam. kalau berangkatnya jam 6 tambah 5 berarti jam 11 dong. 5 jam 6. Ya. 7, 8, 9, 10, 11. Ah, seperti itu. Ya. Tapi kok 11. itu tadi sampai jadi malam banget. Terus kita sempat ke hotel dulu. Semua, jadi kita masukin, nah kita di situ bergilir masuk bawa koper besar itu masuk ke hotel. Nah, itu biasanya transisi agak sedikit kredit ya. Walaupun kita masuk di hotelnya lumayan besar, cuman ya tetap aja ada kredit. Sama kreditnya pada saat kita mau dari keberangkatan kita mau ke Madinah, mau ke Mekah. Ya, terutama masalah handling ya. Iya, handling. Tapi pembagian hotel tidak salah kan? Tidak salah. Kalau kami dulu tahun 2007 sempat mau masuk kamar hotelnya itu udah diisi oleh rombongan dari Surabaya. Jadi kami nunggu di bis itu sekitar 4 jam. Iya, Pak. Duduk di bis terkatung-katung. Ya, kita juga sempat lama waktu yang berangkat dari Madinah, kami cukup nunggu lama di dalam bus. Oh gitu ya. Malah saya sempat nggak sholat arba'in yang keberapanya itu yang terakhir itu, makanya sholat di masjid, sholat di bus. Ya begitulah para pemirsa sekalian. Jadi begitu sulitnya mengatur banyak orang ya, karena yang diatur banyak, kemudian juga bawa koper juga, plus tambah lansia kan. Ya, jadi memang cukup berat haji tahun ini, ya sampai-sampai ya memang begitulah kondisinya. Tapi insya Allah setiap kesulitan yang dialami, setiap kesusahan yang dialami itu semuanya diberi pahala oleh Allah. Iya, insya Allah. Oke, terus selama di Mekah itu, jadi waktu umrohnya itu lancar, kemudian selesai umroh itu subuh ya? Subuh, jadi kita sebelum subuh? Setelah subuh, karena waktu kita naik bus salawat itu sudah mau mendekati sholat subuh. Jadi pas giliran kita masuk di terminal Sip Amir itu Sip Amir. Sudah siap-siap, sudah azan. Oh gitu. Jadi kita dahulukan sholat dulu ya. Sholat dulu. Sholat dulu karena itu masih di pelataran masjid, karena itu ada di sayap kanan bagian belakang ya kalau nggak salah. Iya. Sip Amir itu. Jadi kita sholat dulu. Tapi berarti jamaah itu sholat di pelataran? Pelataran. Nggak sempat masuk? Belum sempat masuk. Karena udah ada. Oke, siap. Nah, kemudian setelah selesai sholat baru masuk ke dalam masjid. Masuknya lewat pintu mana? Masuknya lewat pintu umroh atau King Abdul Aziz? King Abdul Aziz. Oh gitu. Kita agak sedikit, nah itu jadi jauh Pak Ustadz. Jauh. Jalur itu ditutup, kita dialihkan ke depan. Iya. Kami sempat ke depan hampir mendekati Zam-Zam, masuk situ kan King Abdul Aziz. Itu namanya King Abdul Aziz. Iya, kita masuk dari situ. Oke, jadi singkat cerita bahwa umrohnya dilakukan pada subuh ya. Pada subuh. Ya, tapi insya Allah lancar ya. Aman, lancar. Tidak ada yang hilang jemaah. Alhamdulillah nggak ada. Dan itu fisiknya walaupun sedikit begadang dalam perjalanan itu kurang tidur yang lansianya, mereka tidak mengalami sa'inya kuat, jalan kaki sa'i. Alhamdulillah tidak ada yang menggunakan pendamping kursi roda, nggak ada. Tapi kan normal. Sa'i itu kan cukup berat, sa'i itu. Iya, mungkin itu masih ada semangatnya masih kuat karena baru ketemu Ka'bah itu Ustaz. Iya. Jadi di situ timbul ada energi tambahan, walaupun pada saat itu lansia begadang posisinya. Mereka. Oke, terus singkat cerita selesai umroh sekitar jam berapa? Jam 8, jam 9? Sekitar selesai umroh selesai tawaf itu memang selesai sa'i sekitar jam 7 dan 8 lah. Oh iya ya. Sudah matahari udah tinggi ya. Iya. Ya, terus tahlul ya. Tahlul.
Tahalul syarat nyukur sendiri atau ke tukang cukur? Pada saat di Marwah kita ini simbolis gunting, ya. Gunting di sekitar situ. Terus sempat cukur merata nggak? Maksudnya selain simbolis sempat dicukur merata nggak? Belum ya. Nggak ada yang melakukan cukur ke seluruh merata, nggak ada. Cuma gitu. Simbolis saja. Kalau pada saat umroh. Padahal sebenarnya bisa itu cukur merata itu bisa. Karena itu yang lebih sempurna itu, yang lebih merata, dan kita tinggal bilang aja ke ini, tinggal bilang ke tukang cukurnya itu apa ya, kalau yang gundul itu kan nanti waktu haji, yang gundul namanya halak, ya halak itu artinya gundul. Tapi kalau yang cukur tapi tidak gundul, itu ada namanya ya, namanya kita bisa juga bilang koser, bisa bilang koser itu. Jadi artinya tapi biasanya tukang cukur di sana loh, bisa kok pakai bahasa kita, bahasa Indonesia bisa. Yang di maktab kita bisa. Jadi dengan kata lain seluruh jamaah Anamirah itu waktu tahalul umroh itu nggak ada yang dicukur seluruhnya, seluruh kepala. Nggak ada. Hanya simbolis saja. Simbolis itu ya. Ya. Oh ya, saya lupa, kalau pada saat ini umroh itu ada satu jamaah yang pakai pendamping. Oh, maksudnya pendamping. Ada jamaah laki-laki, jadi dia ada si pembimbingnya, naik di lantai 3 pakai skuter. Pakai skuter ya? Pakai skuter. Oke. Itu berkisar berapa itu biayanya? Kalau di situ sudah tertera, kalau misalkan dia untuk umroh jadi dua sesi ini tawaf dan sa'i, itu kalau satu sesi tawaf aja atau sa'i aja 115. Oh, berarti kalau dua berarti 230 real. Masih termasuk murah. Ya, masih termasuk murah. Nah, tapi pesannya di Masjidil Haram ya, pesan alat itu ya, apa namanya, skuter ya? Iya, kalau skuter langsung di situ. Nah, jadi bukan dari hotel, bukan ya? Bukan. Karena kan ada yang pesan kursi roda dari hotel, kemudian dari hotel didorong di bawah sampai haram, kemudian tawaf sa'i, kemudian pulangnya didorong lagi. Ada yang bawa dari hotel, ada yang dari hotel, ada dari daerah pinggiran yang menuju pelataran ini Masjidil Haram, ada yang udah di sekitaran sekeliling pelataran sudah juga ada siap itu, Ustaz. Oke. Terakhir untuk para pemirsa, jadi kira-kira Pak Haji Mustaqim, apa kira-kira pesan-pesan untuk jamaah haji kita tahun depan? Kira-kira apa pesannya? Apa suruh bawa apa gitu ya, kira-kira setelah Pak Haji Mustaqim merenungi, oh mestinya saya kemarin bawa ini, tapi kok saya lupa, ada sekali mungkin perlu disampaikan. Kalau menurut pengalaman saya tahun 2023 ini, ya sebenarnya apa yang dipesankan, yang diwajibkan dibawa itu sebenarnya ada yang bisa dibawa, ada yang bisa ditiadakan. Tergantung si jamaahnya sendiri, apakah dia lansia ataukah dia yang muda. Karena kebutuhannya kadang-kadang ada yang tidak sama. Tapi yang standar-standar itu tetap ada. Artinya kalau kita membawa kain ihram itu, kalau memang bawa cadangan tetap harus bawa cadangan. Ternyata tidak bukan, ada hal-hal yang bakal tidak terduga bisa terjadi, bisa juga aman, bisa juga tidak, tergantung amal kebaikan masing-masing gitu loh. Nah itu kalau diantisipasi sebenarnya kita bisa aja, dan itu tidak membebani kita juga gitu loh. Kalau dengan tahun 2023 ini dengan keadaan yang cukup jumlah jamaahnya banyak, ya kemarin itu ada kisah kita di kan Musdalifah aja, di Musdalifah yang Musdalifah yang tidak seperti yang diceritakan dalam manasik, karena ternyata di situ terkesan terlantar. Tapi dari situ ambil hikmahnya, ternyata
tidak seberapa, kita masih rombongan kita masih bersyukur Pak Ustadz. Ada yang lebih parah gitu loh. Kita walaupun agak sedikit ini, jadi ketemu sengatan matahari pagi yang lumayan panas juga. Kita cuma sampai jam 8, jam 9 lah itu. Ada yang lebih dari itu. Kita menunggu, ada yang misalnya jam 11. Kita aja yang udah jam 9 aja udah nggak tahan Pak Ustadz dengan panas itu, karena begadang di situ Pak Ustadz. Nggak tidur, nggak bisa. Di Musdalifah nggak tidur ya? Di Musdalifah tidak tidur Pak Ustadz. Susah mau tidur juga. Terakhir, kira-kira dari pengalaman Haji Mustaqim haji ini, apa yang paling yang paling nikmat apa? Apakah tawafnya, apakah sholatnya, apakah wukufnya, atau semuanya? Yang paling nikmat di hati itu? Sebenarnya yang paling nikmat itu bisa datang ke sana Pak Ustadz. Oh, yang penting hadir aja ya? Yang bisa datang ke sana itu aja sudah luar biasa. Sudah luar biasa bagi saya. Gitu loh. Ya. Apalagi kita bisa ngikutin ibadah dan manasik yang ada yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya, demikianlah para pemirsa sekalian, obrolan ringan dengan Bapak Haji Mustaqim yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Beliau sedikit menceritakan tentang kondisi di Madinah dan Raudhah, serta beliau menilai bahwa kita bisa datang saja udah harus bersyukur ya, karena sudah sebuah kenikmatan ya. Jadi baru datang saja, menginjakan kaki di Tanah Suci itu sudah suatu nikmat yang nggak bisa diterima. Bisa sholat, bisa baca Quran, bisa tawaf, bisa sa'i, dan seterusnya gitu ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Insya Allah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.